Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Imania dari Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Perkenalkan, nama saya Nurida Rizky. Perkenalkan, saya Timaya Nasiri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Anzarul Yantama. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbandingan akuntansi di Indonesia dengan di India. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari akuntansi internasional. Sebelumnya, apa sih akuntansi internasional itu? Akuntansi internasional merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis, mengelola data menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasil laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya apa sih dari akuntansi internasional itu? Tujuannya itu untuk mengidentifikasikan sejarah perkembangan akuntansi internasional, memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam akuntansi di dunia, meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern, membahas pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik yang membentuk akuntansi internasional. Saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia saat ini relatif lama dan bermula pada zaman penjajahan Belanda. Butuh waktu hingga 100 tahun untuk mencapai sistem akuntansi yang sekarang ini dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi bukti yang jelas akan terdapat dalam pembukaan Amfioni Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah undang-undang tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menambahkan modalnya di Indonesia. Pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses pengembangan standar akuntansi. Dan melakukan revisi total pada prinsip akuntansi Indonesia atau PAI pada tahun 1984. Dan sejak itu mengeluarkan standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukaan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pembukaan di Indonesia pun berganti nama dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1997, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi di India. India merupakan negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia. Nah, India sendiri itu berada di belahan benua Asia Selatan, dengan Pakistan di sebelah barat, China, Nepal, dan Bhutan di sebelah utara, dan Bangladesh di sebelah timur. Dari tahun 1947 hingga akhir tahun 1970-an, ekonomi di India digolongkan dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi India telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Akan tetapi, karena kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya
kualitas produk, dan inefisiensi dalam produksi. Menghadapi krisis ekonomi tersebut, pemerintah India mulai melaksanakan ekonomi terbuka. Pada saat itu juga reformasi ekonomi pasar diadopsi India. Pelaporan keuangan di India ditujukan pada tahap presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Ada dua sumber akuntansi keuangan di India, yaitu lembaga hukum dan profesi akuntansi. Perbandingan sistem akuntansi di Indonesia. Sistem akuntansi negara berpotensi ekonomi besar. Indonesia dikatakan sebagai berpotensi ekonomi besar, dilihat dari semua ketersediaan sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusia. Indonesia menganut sistem kode law dan penyajian laporan keuangannya adalah untuk penyajian wajar, bukan untuk kebenaran dan kewajaran. Pengukuran dan pembinaan akuntansi. Pengukuran akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk tanggal 23 Desember 1957 di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI menyusun SAK dan SPAP sebelum kemerdekaan. Indonesia menganut sistem tata buku Belanda, tetapi setelah merdeka, pendidikan akuntansi di Indonesia menganut pola Amerika. Tahun 2005, IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Pelaporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan pada laporan keuangan. Pengukuran akuntansi didasarkan pada asumsi going concern dengan dasar pengukuran akrual basic. Akuntansi penggabungan usaha dengan metode volume of interest dan pembelian goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimal 5 tahun. Penilaian persediaan dengan metode historical cost dan revaluasi diperbolehkan saat penggabungan usaha hanya jika menggunakan metode pembelian. Penilaian persediaan dengan metode FIFO dan average LIFO diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan pajak. Akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan, disis dikapitalisasi, dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Teknik income smoothing dilarang, konvergensi dengan IFRS. Baru sedikit SAK di Indonesia yang sama persis dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan akuntansi untuk kerugian, lisis pajak yang ditangguhkan, dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum sesuai dengan IFRS. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perbandingan akuntansi di India. Setelah kemerdekaan, India menganut sistem perekonomian sosialis, tetapi mulai krisis ekonomi di tahun 1991. India mulai membuka pasarnya ke dunia internasional. Peraturan dan pembinaan akuntansi. Sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi tahun 1949. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pertama, akuntansi di India dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Kedua, Departemen Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui akta perusahaan yang berisikan kitab akuntansi. Ketiga, lembaga yang bertanggung jawab atas izin profesi akuntansi. Keempat, standar akuntansi India diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar. Standar asuransi dan auditing diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar. Lalu kelima, pengawasan terhadap pasar modal ada pada Exchange Board of India. Terima kasih. Laporan keuangan. Laporan keuangan di India meliputi neraca, laporan penghasilan, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan-catatan. Untuk pengukuran akuntansi, yang pertama untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya.
tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian yang disebut amalgamation. Goodwill dikapitalisasi, diamortisasi, dan uji impairmentnya atau pengurangannya. Yang kedua ada pencatatan investasi dengan metode ekuitas. Yang ketiga ada penilaian aset dengan historical cost dan fair value-nya. Penyusutannya dengan manfaat ekonomik. Yang keempat ada persediaan dinilai dengan the lower of cost dan cost flow-nya. Dengan metode FIFO dan rata-rata LIFO tidak diperbolehkan. Yang kelima ada akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan. Yang keenam leases dikapitalisasikan, sedangkan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Yang ketujuh masih ada cadangan untuk perataan penghasilan. Untuk usaha konvergensi dengan IFRS, perataan di India sebagian besar sama dengan IFRS, kecuali untuk pencadangannya. Perataan penghasilan yang masih diperbolehkan di India. Terima kasih.